Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita hidayah. Allah masih memberikan kita inayahnya, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul guna mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan adab yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Pada malam hari ini kita sampai di bab yang ke-74. Imam Al-Bukhari memberikan judul di bab ini, keutamaan orang yang menanggung anak yatimnya sendiri. Keutamaan orang yang menanggung anak yatimnya sendiri. Maka bab ini berbicara tentang seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Yang ditinggal oleh suaminya, meninggal dunia, sehingga sang suami tadi meninggalkan anak dan kemudian diasuh oleh ibu kandungnya sendiri. Maka di dalam bab ini Rasulullah memberikan gambaran bahwa seorang wanita yang menanggung anak yatimnya sendiri, yang mengasuh anak yatimnya sendiri, maka nanti akan memiliki pahala yang sangat besar. Kita baca hadisnya, hadis yang ke-132. Abu Yaman mengabarkan kepada kami, dia berkata, Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri. Dia berkata, Abdullah bin Abi Bakar mengabarkan kepadaku bahwa Urwah bin Zubair mengabarinya, anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatana laha. Ada seorang wanita, kata Aisyah, telah mendatangiku dengan membawa dua anak miliknya. Seorang wanita yang mendatangi Aisyah bersama dengan dua anaknya, dua anak perempuan, ibnatan. Nanti tiga perempuan, ibunya, kemudian dua anak perempuannya. Kenapa wanita tadi mendatangi Aisyah? Fasa'alatni. Wanita tadi meminta kepadaku.
Ya, artinya meminta itu ya minta makan. Ya, minta makan. Barangkali di rumah Aisyah ada makanan. Sehingga wanita tadi bersama dengan kedua putrinya yang mendatangi rumah Aisyah untuk meminta makan. Maka ini memberikan faedah kepada kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa bolehnya kita itu meminta kepada orang lain dalam keadaan utuh. Kita hidup bersosial, ya, maka syariat membolehkan. Ketika kita ada hajat yang sangat-sangat mendesak, maka kita boleh meminta bantuan orang lain. Dan kita harus merespon ya ketika ada orang lain yang meminta bantuan kepada kita. Makanya saya kalau melihat orang yang meminta bantu atau misalkan maaf pengemis, ya, lihat dulu bagaimana kondisinya. Ya, ini masih muda, ya, gagah, minta-minta. Ini kurang apik. Ya, tapi kalau yang datang seorang nenek-nenek, ya, sudah memang berumur, butuh bantuan, enggak masalah. Jadi intinya bahwa syariat memberikan kebolehan ya kepada pemeluknya ya untuk meminta bantuan kepada orang lain ya ketika memang betul-betul sangat membutuhkan. Jadi wanita tadi meminta bantuan kepada Aisyah ya, sesuap nasi mungkin, enggak ada nasi ya, sesuap makanan. Falam tajid indi illa tamratan wahidatan. Maka kata Aisyah, saya kemudian masuk ke dalam rumah ya, tidak mendapatkan sesuatu pun di dalam rumah illa tamratan wahidatan, kecuali hanya sebutir kurma. Ya. Apa yang didapati Pak? Sebutir kurma. Ini menggambarkan bahwa Aisyah adalah seorang wanita yang benar-benar qanaah, menerima apa adanya. Berbeda dengan maaf mungkin wanita zaman sekarang. Kita bisa membedakan ya, kita dengan istri kita ya, pada zaman Rasul. Kalau misal istri di rumah itu nggak ada apa-apa, bagaimana responnya Pak? Pasti langsung nelpon, ya, minta apa yang itu. Padahal suami nggak tahu, ya megang duit atau enggak. Aisyah itu benar-benar menerima ya, dalam keadaan yang memang nggak ada apa-apa kecuali hanya sebutir kurma. Kalau misal Pak, ini kita pulang dari kerja, ya, sampai rumah adanya cuma nasi tok, nggak ada lauknya. Apa Pak reaksi kita Pak sebagai suami itu kan yang habis kerja cari nafkah capek, goreng telur sendiri kan? Jadi kalau suami yang ngerti, suami yang paham, ya, maka dia nggak mau merepotkan istri yang tidak kalah capeknya ya, seharian mengurus rumah, goreng telur sendiri. Tapi kalau suaminya nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti agama, naudzubillah, ya, pasti nuntut sama istrinya. Maka ini pelajaran yang sangat berharga kepada kita, ya, untuk kita semuanya, bahwa ya, kita ya, harus ya, melihat kondisi, menerima ya, kekurangan-kekurangan istri. Nah, kemudian satu-satunya kurma yang dimiliki oleh Aisyah tadi, apa kata Aisyah? Fa'a'taituha. Maka aku pun memberikannya kepada wanita yang membawa dua putrinya tadi. Ini bukti juga kedermawanannya Aisyah. Ya. Aisyah itu didikannya siapa Pak? Didikannya Rasul. Rasul adalah orang yang paling dermawan. Sehingga Aisyah ya ketularan, kecipratan ya dengan kedermawanannya
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sampai di titik ini itu hal yang sangat susah. Susah betul. Bagaimana ya? Hanya punya sebutir kurma, tapi Aisyah rela memberikan kepada wanita tadi. Kalau kita ada datang orang yang meminta kepada kita, kemudian yang kita dapatkan di rumah misal hanya sepotong roti, kita kasih nggak Bang? Kasih Pak? Kasih ya? Masya Allah. Ya semampu kita tentunya ya. Tapi ini perkara yang sangat susah. Perkara yang sangat susah. Bagaimana Aisyah ya, mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya. Kemudian wanita tadi tentu menerimanya, ya, pemberian dari Aisyah. Faqasamat baina banataiha. Wanita tadi menerima pemberian dari Aisyah sebutir kurma tadi. Maka wanita tadi membaginya, ya membelah menjadi dua dan memberikan kepada kedua putrinya. Jadi yang makan siapa Pak? Putrinya, ya, bukan ibunya. Ya. Inilah syahid ya atau poin dari bab hadis ini. Ya. Seorang wanita yang menanggung anak yatimnya sendiri. Jadi wanita tadi membagi kurma yang diperoleh dari Aisyah kepada putrinya. Dan kita tahu bahwasanya ibunya pasti merasakan lapar. Tapi ia rela memberikan satu-satunya kurma kepada kedua putrinya. Tsumma qamat, kemudian wanita tadi berdiri, fa kharajat, pulang. Ya. Karena hajatnya sudah terpenuhi, maka wanita tadi pun pulang. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun masuk ke rumah, ya, artinya Nabi pulang ke rumah, ya. Fahaddatsuhu, maka kemudian kata Aisyah, aku pun menceritakan hal tersebut kepada beliau. Aisyah ceritakan perihal yang terjadi barusan, bahwasanya ada seorang wanita yang membawa kedua putrinya yang meminta sesuatu. Dan yang ada di rumah hanya sebutir kurma dan aku pun memberikan kepadanya. Dari Pak roti yang di rumah kita satu-satunya, kemudian sama istri kita diberikan sama orang lain. Kita sampai rumah nggak ada makanan sama sekali. Apa respon kita Pak? Memang dia doang yang lapar kan gitu. Saya juga lapar. Kenapa dikasih sama orang? Mana yang lebih penting? Ya? Orang lain atau suami? Nah, tapi Rasulullah bukan seperti itu. Rasulullah memiliki sudut pandang yang sangat luar biasa. Maka faqala, Nabi bersabda, man yali min hadhil banati syai'an. Maka barang siapa yang mengasuh, memperhatikan anak-anaknya, fa ahsana ilaihinna, dan berbuat baik kepada mereka, yaitu anak-anaknya, kunna lahu sitron minan nar. Jadi luar biasa sudut pandangnya Rasulullah. Beliau nggak marah, nggak mencaci, mengomeli istrinya, tidak satu kata pun keluar dari mulutnya yang berbentuk kegelisahan, kemarahan. Beliau hanya mengatakan, barang siapa yang mengasuh, menanggung anak perempuannya dan berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitron minan nar. Maka anak yang dia tanggung tadi itu kelak menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Dari api neraka. Ini menjadi motivasi untuk kita semua agar kita semangat di dalam memperdulikan, memperhatikan kondisi-kondisi anak yatim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa seorang wanita itu
dia mendapatkan pahala yang begitu besar ya ketika menanggung anak yatimnya? Jawabannya yang pertama, bahwa seorang wanita tadi itu bebannya berlapis-lapis, berlipat-lipat. Seorang ibu yang menanggung, mengasuh, mendidik anak yatimnya sendiri, dia bukan hanya memberikan nafkah makan saja, tapi dia juga dituntut ya untuk apa? Untuk memperhatikan pendidikannya, ya, untuk selalu berlemah lembut kepada anak-anaknya, untuk terus bersabar di dalam merawat anak-anaknya. Jadi bukan hanya memberikan nafkah makan saja. Jadi berlapis-lapis, berlipat-lipat ya beban yang dirasakan oleh seorang ibu yang menanggung anak yatimnya sendiri. Ini kenapa seorang wanita itu mendapatkan pahala yang besar. Apa tadi pahalanya? Seorang ibu yang menanggung anak yatimnya sendiri, maka yang ditanggung anak-anak tadi akan menjadi penghalang kelak yaumil kiamah ya, dari api neraka. Yang kedua, seorang ibu yang menggantikan ya atau yang mendidik, mengasuh anaknya, maka dia secara otomatis menggantikan peran yang hilang dari seorang ayah. Seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya, ya, kemudian figur perlindungan juga hilang, penopang kehidupan di dunia juga hilang. Maka kemudian sang wanita, sang ibu tadi menutup lubang-lubang yang hilang tadi, ya, sehingga sang ibu menggantikan ya, peran yang hilang. Yang ketiga, kenapa sih seorang ibu ini mendapat pahala yang besar? Alasannya pengorbanan seorang ibu itu seringkali dilakukan secara diam-diam. Apa maksudnya diam-diam? Berbeda dengan seorang laki-laki ya, yang mengasuh ya, atau mengayom anak yatim, sering sekali dipublikasi. Tapi kalau seorang wanita, ya, wanita itu sering sekali tidak disebut ketika mengasuh anak-anak yatim. Meskipun tidak disebut ya, oleh manusia, tapi ketahuilah ya, Allah sering menyebut-nyebut seorang wanita, ya, seorang ibu yang mendidik, mengasuh anak yatimnya sendiri. Allah mencatatnya sendiri. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna la nudhi'u ajral muhsinin. Kami enggak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Artinya sedikit apapun ya perbuatan baik yang dilakukan oleh hamba, maka Allah catat. Ya, Allah catat sebagai pahala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bab berikutnya, bab yang ke-75 masih sama berkenaan dengan anak yatim. Ya. Imam Bukhari memberikan judul Fadilah orang yang menanggung anak yatim piatu. Kalau tadi bab sebelumnya ya, keutamaan atau pahala yang besar bagi sang ibu yang menanggung anak yatimnya sendiri. Nah, kemudian sekarang umum bentuknya. Ya, fadilah orang yang menanggung anak yatim piatu. Yatim piatu itu ada nggak Pak dalam istilah syariat? Yatim piatu itu istilah mana? Indonesia saja ya. Kalau dalam literatur Arab itu ya yatim saja. Yang meninggal ayahnya ya, itu yatim. Jadi kalau yang meninggal ibunya itu ya nggak ada istilah. Ya. Jadi yatim piatu itu istilah Indonesia saja. Yatim itu
ayahnya yang meninggal, yang piatu, ibunya yang meninggal. Gitu ya. Nah, di bab ini Imam Bukhari memberikan judul fadilah. Ya, apa arti fadilah itu, Pak? Keutamaan. Di bab yang ke-73, Imam Bukhari memberikan judul keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Apa perbedaan keutamaan dengan fadilah? Ya. Keutamaan itu fokusnya utama dan perbandingan. Contoh misal, sholat berjamaah itu lebih utama ya, daripada sholat sendiri. Kalau fadilah itu fokusnya ke ajr, ke pahala, dan tidak ada perbandingan di sana. Ya. Misal kayak tadi, wanita yang menanggung ya, yatimnya sendiri, maka dia akan mendapat penghalang ya, dari api neraka. Jadi bisa diperbedakan ya antara keutamaan dengan fadilah. Jadi kalau keutamaan itu fokusnya ke perbandingan, ya, bandingannya ini dengan itu, ya. Tapi kalau fadilah dia fokusnya ke pahala, ya, ganjaran, dan tidak ada bandingan di sana. Baik, ya, Imam Bukhari memasukkan ya, bab ini bahwa fadilah orang yang menanggung anak yatim piatu ini menunjukkan bahwa kepedulian, ya, lagi-lagi kepedulian sosial ya, itu terutama kepada orang yang lemah, di antara mereka adalah anak yatim, adalah bagian dari inti agama. Ya, bagian dari inti agama. Dan ini merupakan pesan langit ya, untuk kita semuanya yang sangat menyentuh ya, untuk hati kita, yaitu tentang ya, fadilah ya, atau mungkin keutamaan orang yang bersedia yang membuka pintu rumahnya dan hatinya ya, untuk menanggung beban hidup anaknya. Kita baca hadisnya. Hadis 133. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Sofwan, ia berkata, Unaisah mengabarkan kepada kami an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Sa'id binti Murrah al-Fihri ya, dari bapaknya. Di sini ada catatan bahwa sanad ya, atau perawi hadis ini itu dhaif, lemah. Ummu Sa'id bin Murrah al-Fihri ya, ini seorang yang majhul ya, tidak dikenal. Tapi meskipun sanadnya lemah, matannya sahih. Isi hadisnya betul. Ya. Sama dengan riwayat-riwayat sahih lainnya. Sehingga ini bisa menjadi ya, hujjah ya, atau dalil ya, untuk kita semuanya. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati kahadaini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ya, aku wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung anak yatim fil jannati, di dalam surga, kahadaini, seperti dua jari, kahadaini. Tapi di dalam hadis ini redaksinya umum, ya, tidak dijelaskan. Au kahadihi min hadihi, ya, ini bentuk keraguan-raguannya perawi yang di dalam menyampaikan hadis, atau ya, jari tengah dan jari manis. Jadi maksud dengan kahata ini tadi itu jari telunjuk dengan jari tengah. Ya. Nabi mengatakan, aku dan penanggung yang mengasuh anak yatim
di surga kelak kahatain, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian perawi menambahkan au kahadihi min hadi, atau jari telunjuk dengan jari jari manis. Baik. Jadi kafirul yatim, ya, di sini dijelaskan yang dimaksud dengan penanggung, ya, anak yatim adalah apa? Mereka yang mengurus kebutuhan nafkahnya, ya, kemudian makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kemudian pendidikan, ya, dan juga pengajaran, ya, serta yang lainnya. Maka yang masuk ke dalam istilah kafirul yatim, yang menanggung anak yatim, itu bukan hanya sekedar yang memberikan makan saja, tapi benar-benar dari seluruh sisi itu diperhatikan. Kita baca kandungan hadisnya. Yang pertama, anjuran agar mengurus anak yatim dan hartanya, dan bahwa hal ini merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya di dalam Islam itu, ya, tidak membedakan, ya, ketika berbuat baik apakah mesti atau harus satu nasab. Ya. Terlihat dari hadis tadi, ya, fadilah orang yang menanggung anak yatim. Artinya mungkin ada tetangga kita yang yatim, ayahnya sudah meninggal, maka bisa kita asuh, meskipun dia bukan satu nasab dengan kita. Jadi nggak mesti satu nasab. Yang kedua, adanya isyarat bahwa derajat antara Nabi dan pengurus anak yatim sejauh, ya, jarak jari telunjuk dan jari tengah. Maka siapa orang yang nggak mau, ya, bertetangga dengan Nabi? Semua dari kita, ya, pasti menjawab mau, ya, bertetangga dengan Nabi. Kita sholat, ya, puasa, tilawah, ya, haji, ya, semua kita lakukan ini demi memperoleh ridho dari Allah dan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, ya, Rasul memberikan jalan pintas kepada kita semuanya untuk berada, ya, sedekat-dekatnya dengan Nabi, kondisi yang paling dekat, ya, antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini memberikan isyarat bahwa kondisi orang-orang yang menanggung anak yatim di surga itu benar-benar dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan jalur pintas, ya, berada sedekat jari telunjuk, ya, dan jari tengah di surga kelak. Dengan apa? Dengan memperhatikan, ya, kehidupan anak-anak yatim. Kemudian yang ketiga, kandungan hadis yang ketiga, Ibnu Battal berkata, orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkannya. Para sahabat ketika mereka mendengar hadis dari Rasulullah SAW, mereka bukan hanya sekedar memahaminya, bukan hanya sekedar menghafal, tapi betul-betul semaksimal mungkin mereka mengamalkan. Mereka selalu bertanafus, berlomba-lomba, ya, untuk berada di kondisi paling depan, ya, di posisi paling depan. Orang yang paling pertama dalam melakukan kebaikan, itulah para sahabat. Ketika mereka mendengar hadis dari Rasulullah SAW, maka mereka langsung amal. Ya. Jadi orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkan agar menjadi teman Nabi SAW di surga. Ya, tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih baik dari kedudukan itu, yaitu
yaitu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Hadis yang berikutnya masih di bab yang sama. Ini ada 4 hadis, ya, ini nggak banyak. 134. Amr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hushaim mengabarkan kepada kami, dia berkata, Mansur mengabarkan kepada kami. Anil Hasan, ya, Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Anna yatiman kana yuhdiru ta'ama ibni Umar. Bahwa ada seorang anak yatim yang selalu menghadiri jamuan Ibnu Umar. Ya. Ibnu Umar siapa nama aslinya? Abdullah bin Umar, ya. Anaknya Umar bin Al-Khattab. Jadi ada anak yatim yang rutin ketika Ibnu Umar memberikan jamuan, ya, kepada para sahabat, ya, pasti dia hadir. Fada'a bi ta'amin dzata yaum. Maka Ibnu Umar memberikan, ya, makan, ya, pada suatu hari, artinya menjamu. Fatalaba yatimahu. Maka ketika suatu hari tadi Ibnu Umar memberikan jamuan kepada para sahabat, Ibnu Umar mencari anak yatim yang rutin hadir di jamuan Ibnu Umar. Fatalaba yatimahu. Falam yajidhu. Tapi Ibnu Umar tidak mendapati si anak tadi. Padahal, ya, rutin menghadiri jamuan Ibnu Umar. Ini kok nggak ada? Maka Ibnu Umar, ya, mencari-cari anak yatim tadi. Faja'a. Maka kemudian anak yatim tadi tiba-tiba datang. Ba'dama faragha Ibnu Umar. Setelah Ibnu Umar sudah selesai makan-makannya. Ya, sudah selesai jamuannya, habis, baru anak yatim tadi datang. Fada'a lahu Ibnu Umar bi ta'amin. Maka Ibnu Umar pun memberikan, ya, memberikan kepada anak yatim tadi, ya, sebuah makanan. Ini bukti sahabat, ya, itu tidak mudah menyerah di dalam beramal. Ibnu Umar berusaha mencari, ya, anak yatim tadi. Ibnu Umar ingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahatin. Ibnu Umar ingat betul pesan Nabi bahwasanya orang yang menanggung anak yatim di surga kelak, ya, itu kahatin, seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekat dengan Nabi. Sehingga Ibnu Umar tidak menyerah, yang mencari anak yatim tadi. Ketika mendapati anak yatim, ya, maka Ibnu Umar juga berusaha untuk memberikan makanan. Meskipun tadi jamuannya sudah habis. Jadi kunci keberkahan. Kalau kita ngundang makan-makan, itu undanglah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berkurang, membutuhkan. Jadi kalau misalnya kita punya hajat, ya, menikahkan anak, ya, atau walimah dan sebagainya, ya, maka undanglah orang-orang yang membutuhkan. Jadi yang kita undang jangan orang-orang kaya saja, biar balik modal, gitu. Amplopnya tebal. Tapi orang-orang tetangga yang kekurangan, ya, terlebih anak yatim, mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan undangan dari kita. Meskipun secara nasab tidak ada hubungan. Ya. Baik. Nah, Ibnu Umar kemudian memberikan makanan kepada anak yatim tadi. Lam yakun indahum, ya, padahal makanan yang ada tadi itu sudah habis, tidak ada tersisa. Kecuali apa? Faja'ahu bisawiqin wa asalin. Kecuali Ibnu Umar itu memberikan kepada anak tadi sawiq. Sawiq, tahu sawiq Pak? Bukan sawiq, sawiq Pak. Pakai qaf. Sawiq itu
gandum yang disangrai, ya. Kemudian cara makannya itu bisa langsung pakai air, ya, atau pakai susu, atau pakai madu. Jadi gandum yang disangrai tadi kemudian dicampur dengan air, dibentuk seperti roti, langsung dimakan. Ini biasanya buat bekal, ya, orang-orang Arab zaman dulu yang kalau mau perang, ya safar, itu bekalnya sawi, gandum, ya, belum dicampur, masih berupa gandum yang disangrai tadi, sudah matang, dipisah, kemudian susu atau madu. Ketika merasa lapar, baru dicampur, ya, campur dibikin roti. Dan ini awet, ya, makanan seperti ini awet. Berbeda dengan talbina. Tahu talbina, Pak? Ya, talbina itu bubur, ya. Kalau mau tahu, lihat di Shopee banyak. Namanya talbina. Ini bubur yang bisa menyehatkan, yang menghilangkan kecemasan, ya, penyakit hati. Talbina. Ya, ini makanan kesukaan Rasul. Biasanya Rasul kalau sarapan itu pakai talbina. Talbina sama, dia gandum, ya. Tapi nanti ketika dicampur, ya dia berupa bubur, ya, bentuknya bubur. Nah, Umar tadi ketika mendapati sang anak tadi baru datang setelah, ya, makan sudah habis, maka Umar hanya bisa memberikan sawi, ya, dengan madu. Faqala, maka Umar bersabda, dunaka hada, makanan ini milikmu, ya, makanan ini milikmu. Fa wallahi ma hubinta. Ibnu Umar bersumpah, ya, demi Allah, tidak ada yang kurang sedikit pun. Artinya sahabat, ya, Ibnu Umar ini, beliau benar-benar tidak mengurangi hak anak yatim tadi. Karena beliau sangat takut sekali, ya, ketika hak anak yatim tadi berkurang, ya. Maka Ibnu Umar bersumpah, fa wallahi ma gubinta. Ya, gubin itu maknanya mengurangi, ya, secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Namanya gubin. Umar bersumpah, fa wallahi ma gubinta. Ini enggak ada yang kurang sedikit pun. Demi Allah, kata Ibnu Umar. Yaqulul Hasan, ya, Hasan yang meriwayatkan hadis ini tadi, mengatakan wa Ibnu Umar wallahi ma gubin. Dan Ibnu Umar, ya, demi Allah, ya, ma gubin. Tidak ada Ibnu Umar itu mengurangi sedikit pun makanan yang diberikan kepada anak yatim tadi. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedemikian ketatnya Ibnu Umar terkait dengan hak yang anak yatim tadi? Padahal kalau dilihat-lihat, ya, ini haknya Umar, kan gitu. Mau Ibnu Umar memberikan ke anak yatim atau tidak, atau mau memberikan setengah, itu juga haknya Ibnu Umar, ya. Tapi inilah bentuk waroknya, kehati-hatiannya para, ya, salafun saleh. Mereka sangat berhati-hati di dalam makanan yang masuk ke dalam perut mereka. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an ini sangat terus diingat oleh Ibnu Umar. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta, ya, anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya mereka itu sama saja dengan, ya, memakan di dalam perutnya nar, api. Ibnu Umar sangat menjaga hak anak yatim. Perkara yang sangat besar. Sehingga beliau tadi bersumpah, wallahi ma gubin. Tidak ada yang berkurang sedikit. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah.
Kemudian hadis yang berikutnya, Abdullah bin Abdul Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Abi Hazim mengabarkan kepadaku. Dia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku, dia berkata, sami'tu Sahal bin Sa'ad 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, aku mendengar dari Sahal bin Sa'ad, yang seorang sahabat, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ia bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Ya, aku dan penanggung anak yatim di surga seperti ini. Wa qala bi isbaihi as-sababati wal wusta. Ya, dan dia mengatakan, ya, kemudian memberikan isyarat dengan isba', ya, jari telunjuk dan sabah, dengan jarinya bisababati, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi hadis ini merupakan taksis, ya, pengkhusus, ya, penjelas dari hadis sebelumnya. Kalau di hadis sebelumnya Nabi tidak menjelaskan, hanya kahatain. Ya, tapi di dalam hadis ini dijelaskan dengan jelas, ya, bi isbi'aihi as-sababati wal wusta. Rasul memberikan yang isyarat dengan jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Baik. Ya, kandungan hadisnya sama dengan hadis yang sebelum-sebelumnya. Ya, yang kita lewat. Hadis yang terakhir 136. Musa mengabarkan kepada kami, dia berkata, Al-A'la bin Khalid bin Wardan mengabarkan kepada kami, dia berkata, haddatsana Abu Bakar bin Hafiz. Ya, haddatsana Abu Bakar bin Hafiz. Anna Abdullah, ya, Abdullah bin, ya, Abu Bakar kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Bahwasanya Abdullah, ya, beliau tidak makan, ya, makanan kecuali di sampingnya itu ada anak yatim. Beliau sangat menjaga adab, ya, memperhatikan keutamaan, bahwasanya memberikan, ya, sesuatu kepada anak yatim, ya, itu memiliki pahala yang sangat besar. Sampai-sampai, ya, Abdullah tadi tidak mau makan kecuali, ya, di sampingnya ada anak yatim. Anak yatim tadi, ya, makan bersama dengan Abdullah. Pertanyaannya, apakah Abdullah bin Abu Bakar tadi, setiap hari melakukan hal seperti ini? Ya, setiap hari mesti ada anak yatim. Kita lihat, ya, hadis tadi redaksinya itu menggunakan fi'il mudhari, la ya'kulu. Maka di dalam bahasa Arab, ya, ini memberikan, ya, faedah bahwa ya'kulu menggunakan fi'il mudhari ini menunjukkan adat atau kebiasaan, ya, yang terus dilakukan. Jadi bentuk apa seperti ini, ya, bukan maknanya setiap hari Abdullah itu ketika makan harus ada anak yatim. Tapi ini menunjukkan istimror, menunjukkan peristiwa yang terus berulang. Sehingga inilah yang menjadi pola hidup Abdullah dan prinsip beliau. Ketika makan, beliau sering mengajak anak yatim untuk makan bersamanya. Insya Allah. Jadi anak yatim, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu bukan hanya butuh kenyang, bukan hanya butuh makan, tapi juga butuh perhatian terkait dengan hatinya. Ketika anak yatim itu duduk makan bersama dengan orang dewasa, maka dia akan merasakan suasana yang sangat berbeda. Dia merasa dicintai, ya, merasa dirinya itu ada, merasa dihargai. Dan inilah Islam. Allah berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar. Dan kepada orang-orang yatim maka janganlah kalian itu berlaku sewenang-wenang.
Apa makna sewenang-wenang itu, Pak? Sewenang-wenang itu bukan hanya mencela, memukul, bukan. Tapi membiarkan suasana hati mereka ya sakit, ya, kemudian mengabaikan mereka sendirian. Ini juga termasuk dalam ya, makna sewenang-wenang. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal yatima fala taqhar." Jangan kalian itu terhadap anak-anak yatim yang berlaku sewenang-wenang. Yang membiarkan mereka, mengabaikan mereka. Mungkin kita tidak apa sempurna ya di dalam menanggung anak yatim. Tapi kita bisa mengambil ruh di sana, ya, meniru yang ada. Di antaranya mengajak anak yatim makan bersama di rumah kita, ya, memberikan mereka ketika ada acara tempat duduk yang terhormat, bukan malah tempat duduk yang paling belakang, tempat yang sisa. Membantu mereka ya, ketika mereka merasa sendirian. Jadi perhatian kita terhadap mereka, ini mereka bisa apa? Merasa kalau di dunia ini gak sendiri. Ini sangat penting, ya, sangat sangat penting. Jadi nggak membiarkan mereka ya seolah-olah di dunia ini hidup sendiri. Ya, berkah ya yang luar biasa yang mesti kita dapatkan itu bukan hanya ketika memberikan uang kepada mereka, ya, tanpa perhatian. Kita makan duduk bersama dengan anak-anak yatim, ini berkah yang luar biasa yang menjadi perhatian kita ke semuanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita ya, dengan mencintai anak-anak yatim dan mengumpulkan kita ya, di dalam surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.